Hai, selamat malam. Kali ini saya akan membawakan cerita horor berjudul Pergudangan Tua Cianjur. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter Bristory. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silakan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Mungkin penghuni lama hanya ingin berkenalan dan menunjukkan eksistensinya kepada kita yang baru datang. Tapi seringkali caranya sangat menguji nyali. Kisah kali ini dialami oleh Indra ketika dia sedang bekerja di sebuah pergudangan tua di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Cerita ini dimulai dari aku yang sudah menganggur kira-kira 1 tahun lamanya. Kala itu, aku mendapatkan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan dari salah satu tetanggaku yang bernama Bang Iwan. Aku yang memang sudah cukup bosan menganggur, mencoba memastikan kebenaran loker itu kepadanya. Tapi ini di Cianjur loh, emang kamu mau, Ndra? Tanya Bang Iwan waktu itu. Yah, gak apa-apa deh bang, udah lama banget nganggur nih, bosen, jawabku. Ya udah, nanti saya tanyain ke teman saya deh, siapa tahu masih bisa. Iya bang, tolong ya, gaji berapa aja saya ambil deh. Itu adalah percakapan awalnya antara aku dan Bang Iwan. Dan singkat cerita, akhirnya pekerjaan ini menjadi rejeki buat aku. Karena aku berhasil diterima sebagai karyawan pergudangan di salah satu tempat di wilayah Cianjur. Dan tibalah hari di mana aku harus mulai bekerja. Kala itu di hari Minggu, aku sengaja berangkat pagi-pagi dari Jakarta menuju Cianjur. Hal ini bertujuan agar saat sampai di Cianjur, kondisinya belum begitu sore. Awalnya aku pikir komplek pergudangan itu letaknya di kota Cianjur, atau minimal tidak jauh lah dari pusat keramaian. Tapi ternyata aku salah, karena dari Cianjurnya aja, aku masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam menggunakan kendaraan umum, seperti angkot dan ojek. Karena memang lokasinya agak jauh ke arah selatan dari Cianjur. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang itu, akhirnya tepat jam 1 siang, aku pun sudah sampai di lokasi pergudangan yang dimaksud. Tapi kala itu, aku tidak bisa langsung masuk, karena aku harus menunggu seseorang terlebih dahulu, yaitu Kang Ijal. Siapa Kang Ijal? Kang Ijal adalah karyawan pergudangan juga. Dia juga orang yang bisa dibilang akan menyambutku datang sebagai karyawan baru di sana. Tapi karena rumah Kang Ijal ini masih berada di sekitar Cianjur, dia tidak tinggal di mes yang disediakan oleh perusahaan seperti aku. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan distributor beras yang wilayah operasionalnya di Jawa Barat. Dan salah satu gudang besarnya ya di Cianjur ini. Karena waktu itu tidak ada siapapun di depan gerbang, aku pun memutuskan untuk menunggu kedatangan Kang Ijal di sebuah warung yang berada tidak jauh dari area pergudangan tersebut. Sambil merokok dan minum kopi, aku pun sempat mengobrol dengan bapak pemilik warung. Pak, perusahaan beras ini udah lama? Tanyaku. Perusahaan ini sih dulunya pabrik pakaian mas, tapi udah lama tutup. Kalau nggak salah waktu krisis moneter, jawab bapak pemilik warung. Oh, jadi habis bangkrut itu langsung dibeli perusahaan beras ini pak? Tanyaku lagi. Enggak juga sih mas, dulu pabrik ini sempat kosong bertahun-tahun. Bisa dibilang terbengkalai malah. Baru deh dibeli sama perusahaan beras. Itu di dalam juga masih banyak kayaknya mesin-mesin bekas pabrik mas. Jelas bapak pemilik warung panjang lebar. Wah, ternyata tempat ini sempat terbengkalai. Aku jadi gak sabar nih pengen lihat dalamnya, pikirku. Semoga kuat ya mas, tinggal di mes itu, sambung bapak warung. Loh, emang kenapa pak? Tanyaku penasaran. Ya gak kenapa-napa mas, jalani aja dulu. Ya ampun, ini bapak pemilik warung bikin aku penasaran aja deh. Dengar kata terbengkalai aja,
Pikiran aku udah kemana-mana. Ini ditambah lagi semoga kuat. Ada apa ya? Cukup lama aku duduk di warung itu sambil berbincang kesana kemari. Sampai akhirnya seorang pria memarkirkan motornya tepat di depan warung tersebut. Dan ternyata pria itu adalah Kang Ijal. Kami pun segera berkenalan dan berbasa-basi sejenak sebelum akhirnya Kang Ijal mengajakku masuk ke dalam area pergudangan. Begitu pintu gerbang dibuka, tampaklah dua bangunan gudang yang cukup besar dan sebuah bangunan gudang berukuran kecil. Lokasi pergudangan itu juga cukup luas. Kang Ijal kemudian mengajakku semakin masuk ke dalam area itu hingga ke ujung. Tepatnya di area paling belakang, di mana ada dua buah bangunan berbentuk rumah. Satu berukuran cukup besar dan satu lagi kecil. Menurut Kang Ijal, rumah berukuran besar itu adalah bangunan yang digunakan sebagai mes karyawan. Dan disitulah aku akan tinggal. Saat melihat bangunan itu, aku cukup kaget. Karena bangunan itu lebih mirip gudang tidak terurus daripada mes. Benar-benar berantakan. Dan seakan bisa membaca pikiranku, Kang Ijal kemudian berkata, "Emang begini keadaannya Mas Indra? Ini mah tinggal dibersihin dikit aja udah enak kok," kata Kang Ijal sambil cengengesan. "Nanti Mas Indra tinggal di sini bareng Pak Roni. Dia nempatin kamar depan. Kalau sekarang sih orangnya lagi mudik. Biasanya nanti malam atau besok pagi lah dia baru balik ke sini," lanjut Kang Ijal. Kala itu aku hanya bisa mengangguk-angguk saja, sambil masih terus memperhatikan ruangan yang nantinya akan menjadi tempat tinggalku di sini. "Saya pulang dulu ya. Sampai ketemu lagi besok." Hehe. Ucap Bang Ijal berpamitan setelah selesai membantuku membereskan tempat ini. Waktu itu jam menunjukkan pukul 5 sore. "Loh, Kang, kirain mau nemenin saya malam ini. Terus saya sendirian nih," ucapku dengan nada kecewa. "Tenang aja Mas, aman di sini mah. Di depan juga kan jalan besar," kilahnya. "Aman sih aman. Tapi kan tinggal sendirian di tempat luas kayak gini lumayan serem ya," ucapku dalam hati. "Nanti malam juga Pak Roni datang kok. Tenang aja Mas Indra." Lagi-lagi Kang Ijal cengengesan. "Aduh Kang, iya kalau datang nanti malam. Kalau besok pagi gimana?" jawabku. "Ya nggak apa-apa Mas. Karyawan sebelum Mas Indra juga sama aja kok. Sering sendirian juga di sini. Namanya Pak Okta. Kayaknya dia juga bakalan datang ke sini lagi deh. Ngambil barang-barang punya dia," ujar Kang Ijal. "Oh iya, jadi aku memang diterima kerja di sini untuk menggantikan karyawan sebelumnya yang baru seminggu lalu mengundurkan diri. Dan karena baru banget resign, beberapa barang miliknya pun masih ada tertinggal di rumah ini. Karyawan lama itu juga sebelumnya tinggal di sini sekaligus menjaga tempat ini. Jadi di sini memang tidak ada satpam atau petugas keamanan. Karena menurut Kang Ijal, di area pergudangan ini isinya nggak banyak. Hanya beberapa ton beras yang menunggu untuk didistribusikan dan sisanya ya hanyalah gudang tidak terpakai yang berisi mesin-mesin rusak bekas pabrik, serta barang-barang tidak berguna lainnya. Aku pun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi saat akhirnya Kang Ijal benar-benar pamit pulang. Setelah sebelumnya dia mengingatkan aku agar tidak lupa mengunci pintu gerbang depan. Dan malam pun tiba. Setelah selesai mandi dan membereskan barang-barang, aku duduk di depan TV sambil menikmati segelas kopi. Tapi sendiriku tidak lama, karena tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Aduh, siapa ini? Malam-malam datang. Kang Ijal apa ya? Pikirku bingung. Kala itu aku pun langsung berjalan menuju pintu dan membukanya. "Assalamualaikum, saya Okta. Mau ngambil barang-barang saya, Mas," ucap lelaki yang sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, silakan masuk Mas," jawabku. Ternyata itu adalah Mas Okta, orang yang tadi diceritakan oleh Kang Ijal. Aku pun segera mempersilakan dia untuk masuk dan setelahnya kami berbincang di ruang tengah. Mas Okta ini kemudian banyak menceritakan semua hal tentang pergudangan ini.
tentang pengalaman-pengalamannya ketika masih bekerja di sini, termasuk alasan klise dia kenapa mengundurkan diri. Dan aku mendengarkannya dengan seksama. Sampai akhirnya, Mas Okta pun berpamitan untuk pulang. Kala itu aku pun berinisiatif untuk mengantarkannya sampai gerbang depan. Dan sambil berjalan itulah, iseng-iseng aku menanyakan tentang keamanan daerah itu di malam hari. Begitu mendengar pertanyaanku, Mas Okta sempat berhenti dan menjawab. Sebenarnya sih aman-aman aja. Selama saya kerja di sini, nggak pernah itu ada kejadian percobaan pencurian atau sejenisnya. Aman lah. Tapi apa mas? Tanyaku penasaran. Gini. Pokoknya kamu gak usah penasaran. Kalau dengar apa-apa, kalau lihat ada yang aneh, gak usah disamperin. Cuekin aja, gak usah dipeduliin. Begitu kata Mas Okta. Loh. Apa ini? Tadi dipesenin bapak warung semoga kuat. Sekarang suruh cuek aja. Duh, pikiranku saat itu lumayan penuh dengan tanda tanya. Karena semuanya seperti ngasih tahu sesuatu yang nanggung. Dan lagi-lagi, aku tidak sempat benar-benar menuntaskan rasa ingin tahuku. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Setelah Mas Okta pergi, aku akhirnya benar-benar sendirian. Sendirian di area yang luas ini. Beberapa lampu sengaja aku biarkan tetap menyala agar setidaknya tidak terlalu gelap. Aku pun berjalan kembali ke arah mes. Jarak antara gerbang utama dan mes kurang lebih 100 meter. Dan di kiri kanan jalan ditumbuhi beberapa pohon besar yang entah apa jenisnya. Sesampainya di mes, aku kembali duduk di ruang tengah sambil menunggu Pak Roni datang. Aku benar-benar berharap dia datang malam itu. Karena dengan begitu, aku tidak sendirian di tempat ini. Bangunan berbentuk rumah ini memiliki 3 kamar di dalamnya. Dan memang sengaja diperuntukkan sebagai mes karyawan. Kamar depan ditempati oleh Pak Roni. Sedangkan kamar tengah berisi barang-barang yang entah apa isinya. Sementara kamarku berada di paling belakang. Kalau boleh jujur, sendirian di tempat yang situasinya seperti ini benar-benar menggetarkan nyali. Apalagi bagi aku yang benar-benar orang baru di sini. Aduh, kalau tahu begini aku mending berangkat besok pagi deh, gumamku sambil menyalakan rokok. Untuk menghangatkan tubuh, aku pun sengaja membuat segelas kopi. Karena udara di sini cukup dingin untukku, yang terbiasa dengan pengapnya Jakarta. TV di ruang tengah kubiarkan menyala, walau aku sendiri benar-benar tidak tertarik menontonnya. Kala itu aku benar-benar bingung harus berbuat apa untuk menghabiskan waktu. Mau tidur juga belum ngantuk. Itulah makanya aku memilih untuk tetap duduk di ruang tengah daripada masuk ke kamar. Seandainya pun Pak Roni tidak datang malam ini, aku akan tetap tidur di ruang tengah ini. Karena jujur, aku tidak berani tidur di dalam kamar. Pintu rumah juga aku biarkan terbuka, padahal waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Duduk di teras aja deh. Entah apa yang ada di pikiranku sampai akhirnya memutuskan untuk keluar dan duduk di teras rumah. Dan dari teras ini, aku dapat melihat sebagian besar wilayah pergudangan, walaupun tidak semuanya. Beberapa bagian hanya terlihat gelap, tapi setidaknya aku dapat melepas pandangan jauh menyusuri setiap sudutnya. Sedangkan semua bagian dalam bangunan gelap gulita, hanya lampu luar yang dekat pintu saja yang menyala. Kala itu aku sudah pupus harapan menunggu kedatangan Pak Roni. Karena waktu itu memang sudah hampir tengah malam, dan beliau juga nggak datang. Aku sepertinya hanya bisa pasrah sendirian malam ini. Tiba-tiba, aku menyadari jika rokokku habis. Aku kemudian berpikir untuk membelinya di warung pinggir jalan yang tadi siang aku singgahi. Dan walaupun tidak yakin jika malam itu warung masih buka, aku tetap memutuskan untuk jalan ke depan menuju pintu gerbang utama. Warung itu memang berada di sebelah kiri gerbang. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari gerbang. Dan dari kejauhan, aku melihat kalau warung itu masih buka, karena lampunya masih menyala. Syukurlah masih buka, kataku sambil melangkah menuju warung. Loh, belum tidur mas? Tanya bapak warung ketika aku sampai di warungnya. Belum pak,
"Ini bapak kok belum tutup ya warungnya?" tanyaku. "Warung ini buka 24 jam, Mas. Gantian sama anak saya jaganya." Mendengar itu, jujur aku agak lega. Karena itu berarti aku bisa setiap waktu mampir ke sini. "Di dalam situ sama siapa, Mas? Pak Roni emang udah dateng?" tanya si bapak warung lagi. "Loh, bapak kenal Pak Roni juga?" "Iyalah, dia kan sering mampir ke sini." "Pak Roni belum dateng, Pak. Besok pagi paling." "Iya sih, Mas. Biasanya juga dia datang Senin pagi. Jarang banget datang Minggu malam," jawabnya. Setelahnya kami pun berbincang sebentar sampai waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. "Pak, saya pamit ya. Udah ngantuk nih," kataku berpamitan. "Silahkan, Mas. Nanti kalau masih belum bisa tidur juga, kesini lagi aja," ucap bapak warung. Aku pun mengiyakan tawaran bapak warung itu sambil melangkah pergi menuju mes. Dan seiring aku berjalan, udara dingin terasa semakin menusuk. Setidaknya itu yang aku rasakan. Jalan besar di depan pergudangan ini memang sangat sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang melintas. Lampu penerangan di jalan sekitar situ juga minim. Jadinya suasana di sana memang terbilang gelap. Begitu sampai di area pergudangan, aku langsung mengunci gerbangnya lalu masuk ke dalam. Gedung pertama yang aku lewati adalah bangunan yang paling besar. Satu-satunya bangunan yang digunakan sebagai tempat penampungan beras. Dan suasana di dalamnya terlihat gelap, karena memang hanya lampu bagian depannya saja yang menyala. Aku pun lanjut masuk ke dalam area itu. Bangunan berikutnya yang aku lewati adalah bangunan yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama, tapi masih cukup besar. Menurut Kang Ijal, bangunan ini tidak digunakan, karena isinya hanyalah mesin-mesin rusak peninggalan perusahaan lama yang sudah bangkrut. Tapi saat itu, seperti ada yang aneh. Karena dari sela-sela jendela, aku melihat kalau di bagian dalam bangunan itu, lampunya banyak yang menyala. Memang bukan yang menyala terang benderang, tapi cahayanya cukup banget lah untuk menerangi jika ada kegiatan di dalam sana. Waktu itu aku bingung, karena seingatku, semua lampu bagian dalam bangunan dalam keadaan mati. Tapi ini kenapa tiba-tiba nyala? Dan yang makin membuat aku bingung, aku mendengar juga suara-suara mesin yang sedang bekerja. Suara mesin yang sedang melakukan produksi. Loh, kok ada suara mesin? Bukannya kata Kang Ijal semua mesin yang ada di dalam rusak ya? Pikirku. Dan karena penasaran, aku kemudian mendekat ke salah satu jendela bangunan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan benar saja, ada pemandangan yang sangat aneh di dalam. Beberapa mesin terlihat bekerja, seperti layaknya pabrik yang sedang berproduksi. Suasana di dalam juga terang dengan lampu yang menerangi setiap sudut bangunan. Loh, ada apa ini? Kok semua mesin menyala? Gumamku. Tapi walaupun terlihat seperti ada proses produksi, aku sama sekali tidak melihat ada satu orang pun di sana. Aku yang kala itu masih kebingungan terus memperhatikan dan melayangkan pandangan ke setiap sudut isi bangunan. Melihat setiap pergerakan roda mesin yang berputar normal, sama sekali tidak ada indikasi kerusakan. Tapi pemandangan itu hanya sebentar, mungkin hanya sekitar 1 atau 2 menit saja. Karena secara tiba-tiba, semua kegiatan itu berhenti seketika. Semua lampu yang tadinya menyala, tiba-tiba mati, berbarengan dengan deru mesin yang juga ikut berhenti. Dan seketika, suasana langsung kembali gelap total dan sepi. Aku pun terkesima sejenak sambil berlahan berjalan mundur menjauh dari jendela. Aneh, ini benar-benar aneh, pikirku. Saat otakku masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba aku mencium aroma sesuatu. Hidungku menangkap satu bau. Bau itu awalnya samar-samar, tapi lama-kelamaan semakin menguat. Ini bukan bau busuk atau bau bunga melati, tapi seperti bau kentang rebus. Iya, ini bau kentang rebus. Tapi siapa yang merebus kentang selarut ini? Dan lagi pula, dia ngerebusnya di mana? Kok baunya sampai sini? Pikirku. Bau ini pun terus timbul dan tenggelam.
Kadang samar-samar dan menghilang, tapi kadang juga sangat menyengat. Tapi waktu itu aku sangat yakin kalau ini memang bau kentang rebus. Dan seperti tersadar dari lamunan, aku pun langsung bergerak melangkah menuju mes di belakang. Di sini sebenarnya nyaliku mulai goyah. Aku semakin yakin ada yang tidak beres dengan tempat ini. Di antara bangunan kedua dan ketiga, ada jalan kecil yang memisahkan, yaitu sebuah jalan aspal yang hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Dan ketika sedang melewati jalan ini, entah kenapa aku ingin menoleh ke bagian kiri jalan. Dan di jalan yang nyaris gelap itu, tepat di ujungnya, aku melihat ada sesuatu. Sesuatu yang hanya terlihat dalam bentuk siluet. Aku yang penasaran pun kala itu kembali berhenti untuk memperhatikan siluet tersebut. Siluet ini awalnya hanya seperti batang pohon yang berdiri tegak. Tapi lama-kelamaan setelah aku perhatikan dengan lebih seksama lagi, ternyata itu bukan pohon. Sontak tubuhku kaku dan sejenak nafasku seperti terhenti. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, dengan cepat aku menyadari bahwa siluet yang ada di ujung jalan itu adalah sesosok pocong. Dan walaupun masih berbentuk siluet, namun kali ini sangat jelas. Aku yang terpaku benar-benar tidak bisa bergerak antara terkejut dan ketakutan. Awalnya siluet itu hanya diam seperti sedang memperhatikan. Tapi beberapa detik berikutnya, sosok seram itu terlihat bergerak mendekat ke arahku. Melihat pergerakan itu, aku refleks berlari. Bukan menuju mes, tapi menuju pintu gerbang depan. Aku memutuskan untuk keluar, lari dari area pergudangan itu menuju warung bapak tadi. Hingga akhirnya, sisa malam itu dihabiskan di warung tersebut. Aku benar-benar terlalu takut untuk masuk lagi ke area pergudangan. Selesailah teror pertama di pergudangan tua ini. Pagi harinya semua berjalan normal, dan aku pun harus mulai bekerja. Aku yang masih ketakutan tidak berani masuk pergudangan sampai akhirnya Pak Roni datang di Senin pagi. Ternyata di pergudangan ini ada 5 orang karyawan termasuk aku, yaitu Pak Roni, Kang Ijal, Norman, dan Setia. Tapi sama seperti Kang Ijal, Norman dan Setia pulang pergi setiap hari, karena rumah mereka memang masih di sekitaran Cianjur. Pekerjaanku selain menjaga gudang, juga mengkoordinasi serta mengawasi keluar masuknya barang. Dan semua itu aku catat untuk nantinya dibuat laporan. Kurang lebih seperti itu. Rekan kerja yang lain juga sangat membantu dan baik hati, termasuk Pak Roni yang bisa dibilang sebagai kepala di pergudangan ini. Hari-hari berikutnya semua berjalan normal, walaupun sebenarnya aku masih belum bisa melupakan peristiwa yang aku alami pada waktu malam pertama tinggal di sini. Dan walaupun bisa dibilang tidak ada sesuatu yang besar, sebenarnya ada beberapa peristiwa ganjil yang aku alami selama tinggal di mes ini. Salah satunya adalah adanya kejadian yang cukup seram ketika aku sedang sendirian di mes. Jadi saat itu hari Selasa siang, bertepatan dengan waktu jam istirahat. Kala itu semua teman-teman kerjaku sedang makan siang di luar pergudangan, sementara aku memutuskan untuk beristirahat di mes. Kala itu aku berbaring di atas tempat tidur untuk sejenak meluruskan otot. Dan karena aku merasa nyaman, tiba-tiba aku menjadi sangat mengantuk. Tapi walaupun begitu, aku masih mencoba untuk tidak tertidur. Nah, saat inilah tiba-tiba aku merasa ada seseorang di ruang tengah. Karena samar-samar, aku mendengar suara nafas yang tersengal. Ini bukan nafas yang ngos-ngosan parah gitu ya. Pelan sih, tapi kedengeran. Karena suasana mes kala itu memang beneran sepi. Pak Roni, panggilku. Tapi nggak ada jawaban. Hening. Dan beberapa saat kemudian suara nafas itu hilang. Aku pun kembali mencoba beristirahat. Tapi hening hanya sebentar. Karena beberapa belas detik kemudian, suara nafas tersengal itu terdengar lagi. Dan kali ini aku langsung duduk karena penasaran. Pak Roni, sekali lagi aku memanggil untuk memastikan. Namun sama saja, tidak ada jawaban apapun. Malah kali ini, suara nafas terdengar semakin jelas.
Saat itulah aku memutuskan untuk bangun dan berniat mencari tahu siapakah orang yang ada di ruang tengah itu. Tapi belum lagi aku melangkah, tiba-tiba ada sesuatu berkelebat lewat persis di depan pintu kamarku, bergerak cepat dari ruang tengah menuju dapur di belakang. Tentu saja aku sangat terkejut, karena sesuatu itu sangat cepat, namun kurang lebih bentuk dan warnanya terlihat dengan jelas. Kala itu, aku hanya bisa diam dan terkejut sesaat. Dan detik berikutnya, aku langsung berlari keluar dari kamar, bahkan keluar dari mes. Aku sama sekali tidak menoleh ke belakang. Aku sangat ketakutan, karena objek yang berkelebat tadi berbentuk seperti pocong. Ini tuh ya kejadian di siang hari bolong. Gimana kalau malam hari coba? Dan kejadian mengerikan ini tentu saja aku ceritakan kepada Pak Roni. Tapi beliau selalu berpesan untuk mengabaikan saja gangguan-gangguan yang ada. Beberapa kali aku juga mencium bau yang sebelumnya aku hirup, yaitu bau kentang rebus. Namun lagi-lagi aku berusaha mengabaikan saja mengikuti saran Pak Roni. Di beberapa hari pertama bekerja di pergudangan ini, aku benar-benar merasakan ketakutan yang amat sangat. Aku yang pada dasarnya bukan lelaki pemberani, jadi semakin ciut nyalinya. Bahkan dengan banyaknya hal seram yang aku alami, aku sempat berpikir untuk menyerah dan berhenti saja. Tapi Pak Roni sedikit banyak menguatkan aku. Setidaknya 1 minggu pertama, aku masih kuat. Hari berganti hari dan tidak terasa sudah hari Kamis. Kebetulan hari Kamis ini ada banyak bongkar muat. Dari pagi sampai sore, pergerakan isi gudang terus-menerus terjadi. Kamis ini menjadi hari yang cukup melelahkan. Pak Roni pulang besok kan? Tanyaku ketika pekerjaan sudah hampir selesai. Iyalah, kasihan anak istri saya kalau ditinggal lama-lama, Ndra. Jawabnya sambil tertawa. Saya juga ikut pulang ke Jakarta kali ya, Pak. Gak mau di sini sendirian, jawabku. Loh, kok gitu? Kan enak di sini. Jakarta jauh loh, Ndra. Nanti kamu capek, katanya. Enggak Pak. Saya pulang besok sore aja. Gak mau saya sendirian di sini, Pak. Saya takut, kataku. Ya udah, terserah kamu. Saya sih gak apa-apa kalau kamu mau pulang, kata Pak Roni mengizinkan. Makasih, Pak. Seminggu sekali saya pulang ya, Pak. Iya, jawabnya. Setelah itu, aku pun pamit kembali ke mes terlebih dulu, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 5 sore. Rasanya aku sangat lelah dan ingin cepat-cepat mandi lalu beristirahat. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, sesampainya di mes, aku malah langsung ketiduran di kamar, bahkan gak sempat mandi. Saat akhirnya aku terjaga, aku belum tahu jam berapa waktu itu. Tapi yang jelas, kamar sudah dalam keadaan gelap. Aku mengucek-ucek mata sebentar lalu menoleh ke arah pintu. Dan dari sela lubang angin, terlihat kalau ruang tengah lampunya menyala terang. Dan selain terang, di ruang tengah juga aku mendengar ada suara Pak Roni sedang berbincang entah dengan siapa. Aku sendiri tidak mengenali suara orang yang menjadi lawan bicaranya. Dan karena masih sangat lelah serta mengantuk, ditambah lagi mengetahui kalau Pak Roni dan temannya masih berbincang, aku jadi berniat untuk melanjutkan tidur. Tapi setelah terjaga itu, cukup lama aku mendengar perbincangan Pak Roni. Ditambah lagi sesekali mereka tertawa. Sepertinya mereka ini sangat akrab. Aku yang awalnya berniat untuk melanjutkan tidur, cukup terganggu dengan perbincangan di ruang tengah itu. Aku pun sempat mengubah posisi tidurku menghadap dinding kamar dan membelakangi pintu, berharap bisa sedikit meredam suara berisik dari Pak Roni. Tapi ternyata itu tidak banyak membantu. Perbincangan mereka terdengar semakin seru saja malah. Aku yang penasaran, akhirnya mengambil ponsel yang ada di atas kasur untuk mengecek sudah jam berapa ini sebenarnya. Saat itulah, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat tengah malam. Dan saat melihat ponsel inilah, aku melihat ada pesan masuk. Dan pesan itu berasal dari Pak Roni. Loh, ngapain Pak Roni SMS? Kan ada di ruang tengah, pikirku. Dan karena penasaran, aku pun kemudian membuka pesan itu. Di sana tercatat kalau pesan tersebut masuk ke ponselku sekitar pukul 8 malam tadi.
dan ini membuatku semakin penasaran. Apa sih isi pesan Pak Roni ini? Indra, maaf, saya harus mudik mendadak karena anak saya sakit. Saya pulang sekarang ya. Begitu isinya. Kalau memang Pak Roni sudah pergi dari jam 8 tadi, lalu siapa yang sedang berbincang di ruang tengah? Refleks seketika itu juga aku langsung menoleh ke pintu. Dan ternyata setelah aku lihat, kali ini ruang tengah sudah dalam keadaan gelap. Lampunya mati. Berbeda dengan sebelumnya. Dan yang lebih aneh lagi, suara perbincangan itu juga hilang. Perbincangan yang aku pikir terjadi di antara Pak Roni dan temannya. Saat itu, ruang tengah mendadak sepi, hening, dan kosong. Detik itu juga aku langsung bangun dan duduk di tempat tidur. Kala itu detak jantungku mulai cepat. Dan tanpa pikir panjang lagi, langsung aku raih ponsel dan bergegas melangkah menuju pintu. Aku harus pergi. Aku benar-benar tidak berani sendirian di sini lagi, pikirku. Awalnya nyaliku agak goyah ketika harus membuka pintu kamar lalu melihat ruang tengah, karena ruangan itu sangat gelap. Tapi syukurlah aku tidak melihat apapun di sana, sehingga aku pun langsung bergegas lari menuju pintu luar. Namun tiba-tiba, hidungku mencium bau khas kentang rebus, tepat saat aku melewati ruang tengah. Tapi aku kala itu benar-benar sudah tidak peduli. Yang aku inginkan hanyalah sesegera mungkin keluar dari sana. Dan setelah akhirnya aku berhasil keluar dari rumah, lagi-lagi aku melihat kejadian aneh. Area pergudangan ini tiba-tiba berkabut tebal, sehingga membuat pandanganku agak terhalang. Rasa-rasanya baru kali ini aku melihat dan merasakan kabut setebal ini. Tapi karena tekad aku sudah bulat untuk pergi, perlahan aku mulai berjalan menembusnya menuju gerbang depan. Dan karena kabut ini tuh benar-benar tebal, mau tidak mau aku harus pelan-pelan banget ngelangkahnya. Saat itu, lagi-lagi di sepanjang perjalanan menuju gerbang, hidungku timbul tenggelam mencium bau kentang rebus. Entah sumbernya dari mana. Hingga akhirnya walaupun samar, aku sudah bisa melihat kalau gerbang sudah dekat. Hanya tinggal beberapa belas meter saja jaraknya. Kala itu aku pun semakin mempercepat langkahku. Tapi tiba-tiba aku berhenti mendadak. Tidak berani melangkah lagi. Kenapa? Karena tiba-tiba aku melihat ada sesosok pocong sedang berdiri di depan pintu gerbang. Saat itu jantungku benar-benar berdetak sangat cepat. Semua bulu kuduku berdiri. Aku benar-benar takut. Aku mau keluar gerbang, tapi itu artinya aku harus mendekati pocong itu. Dan jelas aku tidak berani. Karena walaupun saat itu kabutnya benar-benar tebal, aku masih bisa melihat dengan jelas bagian wajah pocong itu yang terbuka dan berwarna hitam. Ya Tuhan, saat itu aku benar-benar ketakutan. Akhirnya aku pun memilih untuk mundur, melangkah kembali menuju mes di belakang sana. Karena itu adalah satu-satunya opsi yang ada. Dan tekadku ini semakin bulat untuk balik lagi ke arah mes setelah melihat sosok pocong seram itu ternyata juga mulai bergerak. Bergerak melayang menuju ke arahku. Aku yang sudah sangat ketakutan lalu nekat berlari menembus gelapnya kabut. Bahkan 1-2 kali aku terjatuh karena pendeknya jarak pandang. Tapi ketika aku menoleh ke belakang dan ternyata aku melihat kalau pocong itu masih mengikuti, aku langsung bangun lagi dan lanjut berlari. Hingga akhirnya aku sampai juga di mes. Begitu sampai aku langsung buka pintu lalu menguncinya dari dalam. Kemudian aku buru-buru masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, masih dalam ketakutan yang teramat sangat, aku berbaring di tempat tidur menghadap dinding dan membelakangi pintu. Aku benar-benar tidak berani menatap ke arah pintu. Saat itu aku nyaris menangis. Ketika tiba-tiba lagi-lagi tercium bau kentang. Bau kentang yang makin lama makin menyengat. Kala itu aku masih menghadap ke arah dinding dan tidak berani melihat ke arah lain. Lama-kelamaan bau kentang semakin kuat, malah sudah taraf mengganggu, yang membuat aku akhirnya lagi-lagi berniat untuk nekat keluar rumah. Tapi ketika hendak turun dari tempat tidur, gerak tubuhku terhalang sesuatu. Ada sesuatu yang mengganjal di punggungku. Tapi apa ini yang ganjal dan nempel di punggungku? Guling.
Aku kan gak punya guling, pikirku. Tapi kalau bukan guling, apa ya? Perlahan, aku membalikkan badan, memberanikan berdiri walau ada sesuatu di belakang yang mengganjal menghalangi. Akhirnya, aku bisa melihat semuanya ketika sudah berhasil membalikkan badanku. Ternyata, ada sosok pocong yang sedang berbaring di sebelahku. Kain kafan kusamnya terlihat jelas walau kamar dalam keadaan gelap. Kali ini jantungku seperti berhenti. Untuk bernafas pun aku tidak berani. Dan dengan amat sangat berlahan, aku bergerak turun dari tempat tidur. Sementara si pocong masih tetap berbaring diam. Sungguh sangat menakutkan. Pelan-pelan tapi pasti aku terus bergerak. Sampai akhirnya berhasil turun dari tempat tidur, lalu berjalan cepat menuju pintu. Sesampainya di pintu, entah kenapa aku malah refleks menoleh ke arah tempat tidur. Dan pemandangannya sungguh sangat menyeramkan. Karena ternyata pocong itu sudah berubah posisi menjadi duduk, bukan rebahan lagi. Wajahnya yang kelihatan hitam menatap aku dalam gelap. Saat itu aku benar-benar tercekat. Tapi untungnya aku masih punya energi untuk lari keluar rumah. Setelah sukses berada di luar rumah, aku langsung berlari menembus tebalnya kabut menuju gerbang depan. Aku masih terus berlari sampai akhirnya sukses tiba di gerbang tanpa ada gangguan lagi. Dan sekali lagi, warung pinggir jalan itu menjadi penyelamatku. Selesailah teror malam itu. Setelah kejadian itu, aku berusaha untuk tetap terus bekerja. Walaupun tentu saja masih banyak kejadian seram yang meneror setiap hari. Tapi karena terus-menerus diganggu, akhirnya aku tidak tahan lagi dan menyerah. Aku pun hanya kuat 1 bulan bekerja di sana. Setelahnya, aku mengajukan pengunduran diri lalu pulang ke Jakarta. Sekian cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa klik tombol like. Dan jika berkenan, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan saat saya kembali bercerita. Dan tentunya support kalian adalah semangat saya dalam bercerita. Sugeng Dalu.